Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta pada hari ini Minggu 20 Maret 2022, yang mana kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang ketiga. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dengan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarlah dia tumbuh setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, hari ini apa yang ingin menjadi saya tawarkan sebagai bahan permenungan bagi kita bersama adalah bagaimana kita membangun kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Tadi dikatakan mungkin pada waktu itu ada beberapa orang yang mengalami pengalaman yang kalau kita secara manusiawi menyebutnya mengenaskan. Ada orang yang dibunuh lalu darahnya dicampurkan dengan persembahan yang mereka persembahkan. Ada juga 18 orang yang meninggal karena tertimpa menara dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang pada waktu itu mengatakan mereka mengalami kemalangan itu karena akibat dosa-dosa mereka. Demikian pula kadang saya pun bertanya demikian ketika saya mengalami pengalaman tidak mudah. Ketika saya mengalami pergulatan hidup yang berat, secara manusiawi kadang saya pun juga bertanya, "Tuhan, apa salahku? Tuhan, apa dosaku? Sehingga Engkau menghukum aku dengan hal yang sedemikian rupa tidak mudah ini?" Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah menghukum kita karena dosa-dosa kita. Maka segala pengalaman-pengalaman yang kita alami, terutama pengalaman-pengalaman yang tidak mudah, pengalaman-pengalaman pahit dalam hidup kita, bukan pertama-tama karena kesalahan atau dosa-dosa kita. Bukan karena dosa-dosa kita lalu kita menerima pengalaman yang tidak baik. Tuhan kita bukan seorang penghukum, tetapi Ia adalah Allah yang berbelas kasih. Maka tadi di akhir bacaan Injil juga diceritakan ada seorang pengurus anggur yang ketika tuan yang punya lahan itu mau menebang sebuah pohon ara, dia mengatakan, "Tuan, biarlah 1 tahun lagi, biar ku canggul sekelilingnya, ku beri pupuk supaya siapa tahu besok dia bisa berbuah. Kalau tidak, barulah boleh ditebang." Yesus, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus adalah sebagaimana pegawai yang tadi punya belas kasih. Meskipun tahu bahwa kita penuh dengan dosa, kita penuh dengan kesalahan, tetapi Dia tidak akan pernah menghukum kita. Dia tetap berbelas kasih kepada kita dengan catatan sejauh kita mau bertobat. Sebagaimana tadi dikatakan Yesus berulang kali, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara demikian.
Maka kuncinya adalah mari kita menyadari dengan penuh kerendahan hati bahwa kita punya kesalahan, kita punya dosa, kita punya kelemahan di hadapan Allah dan sesama. Dan mari kita mohon rahmat belas kasih Allah supaya kita semua senantiasa diberkati oleh-Nya. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, saya berdoa untuk panjenengan semua tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.